Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Razakir Finansial. Bagi yang baru pertama kali kesini, salam kenal. Nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AEPP, UMI, WPPE. Dan di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sedang marak terjadi. Sebenarnya udah dari dulu sih, cuman entah kenapa awal tahun ini makin marak, yaitu banyaknya orang yang terkena investasi bodong. Jadi sebelum kita ke sub-sub masalahnya investasi bodong, kita akan membahas secara umum itu apa sebenarnya investasi bodong. Jadi investasi bodong itu sendiri merupakan investasi di mana kita biasanya akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk atau bisnis yang sesungguhnya itu nggak pernah ada nih si produk atau bisnisnya. Dan orang yang menyuruh kita melakukan hal tersebut akan membawa kabur uang yang kita setorkan. Jadi kita harus hati-hati, waspada dalam berinvestasi agar tidak terkena investasi bodong. Investasi bodong sendiri ini sebenarnya banyak jenisnya, seperti skema Ponzi, money games, dan beberapa waktu ini yang lebih modern seperti opsi biner atau robot trading dan lain-lain. Tapi nanti akan saya jelaskan satu persatu lebih detailnya sepanjang series penjelasan mengenai investasi bodong ini. Ciri-ciri investasi bodong itu yang pertama, pasti bisnisnya atau investasinya tidak memiliki izin atau memiliki izin tapi palsu. Karena biasanya mereka ini tidak jelas perizinannya dan tidak terdaftar oleh OJK. Dan yang kedua, itu biasanya menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Dan biasanya dalam jumlah cepat, maksudnya dalam waktu cepat dan jumlahnya besar gitu. Ada sebuah pepatah yang mengatakan if it's good to be true then it's not true, yang artinya jika itu terlalu terdengar baik untuk jadi kenyataan maka itu pasti nggak nyata gitu. Nah ini sama dengan investasi bodong ini. Biasanya mereka seperti itu. Lalu ada juga ciri-ciri lain seperti dapat berhenti sewaktu-waktu. Jadi mereka biasanya mengiming-imingi kita bisa mundur kapan saja dan uang kita akan kembali atau bahkan mendapatkan uang sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Tapi sebenarnya teman-teman, yang seperti itu nggak pernah ada dalam investasi. Yang namanya investasi ini selalu ada yang namanya risiko. Dan risiko ini itu salah satunya adalah rugi. Jadi nggak pernah tuh ada investasi yang nilainya akan selalu naik, nggak pernah turun, selalu untung. Untungnya pun dalam waktu cepat, itu nggak pernah ada teman-teman. Jadi gimana sih tipsnya untuk menghindari si investasi bodong ini? Yang pertama, sebelum berinvestasi di perusahaan investasi, cari dulu informasi mengenai perusahaannya, karyawannya, produknya, apakah mereka nyata. Terus yang kedua, minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Karena biasanya ini adalah sistem yang nantinya akan berkembang, atau kita dulu sempat nyebut ini MLM atau multi level marketing. Walaupun sebenarnya dua hal ini agak sedikit berbeda. Karena MLM adalah sistem marketing, sedangkan investasi bodong atau skema Ponzi dan teman-temannya ini itu beda ceritanya lagi. Nanti akan saya lebih breakdown lagi di video-video berikutnya. Lalu tips berikutnya, semakin besar keuntungan yang ditawarkan, semakin besar risiko kerugian yang akan kita alami. Jadi kalau udah ada iming-iming pasti dapat uang sekian dan dalam waktu yang cepat, udah pasti itu investasi bodong. Jadi udahlah, hindarin aja. Lalu hindari perusahaan investasi yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Karena setiap perusahaan investasi itu pasti memiliki rencana bisnis perusahaan, apalagi yang sudah terlisensi dari OJK. Itu pasti punya rencana bisnis dan kita boleh nanya ke mereka sebelum kita mulai. Dan kalau mereka nggak mau, udah fix bodong. Lalu kelima, cari tahu apakah ada permintaan produk sejenis di pasaran. Maksudnya kalau misalnya bisnisnya aneh banget nih, kayak niche banget gitu, dan produknya kita nggak pernah dengar, atau juga kita nggak ngerti produknya atau bisnisnya, itu udah deh, mendingan nggak usah, jangan nyari penyakit kalau kata saya. Dan kalaupun kita terlanjur nih kecemplung nih di investasi bodong ini, sebenarnya OJK nih dia memiliki program terkait perlindungan konsumen. Jadi pemerintah ini melindungi ya, itu melalui sistem layanan konsumen terintegrasi atau SLKT di sektor jasa keuangan atau SJK yang dilengkapi dengan fasilitas trackable, yaitu fasilitas bagi konsumen dalam menyampaikan pengaduan di mana konsumen dapat
dapat mengetahui sampai sejauh mana pengaduan ditangani, baik oleh OJK ataupun pelaku usaha jasa keuangan terkait. Dan ini bisa di-download di HP kalian, bisa di Android, bisa di Apple, dan ya apapun lah. Pokoknya dia tersedia di seluruh smartphone. Dan ini prosesnya nanti kalian bisa cek sendiri di situs OJK-nya juga ada. Jadi kalian juga bisa meminimalisir terkena si investasi bodong ini, dan kalaupun sampai udah kejadian, kalian pun bisa mengadukan dan insya Allah akan dibantu untuk pengurusannya. Tapi sekali lagi ini juga tergantung ke di kesalahannya ada di sebelah mana nih, dari si konsumen kah yang dirugikan atau kesalahan dari produsennya. Maksudnya seperti apa? Seperti beberapa kasus yang dari awal sudah dibilang bahwa OJK tidak pernah ada, perusahaan itu tidak pernah terdaftar, tidak pernah terlisensi OJK, tidak pernah, ya intinya tidak pernah bener lah, tapi orang tetap investasi ke sana. Nah itu kan berarti di luar tanggung jawab dari OJK itu sendiri ya. Jadi teman-teman, sekali lagi hati-hatinya ada di kita dulu, bukan ngandelin ke orang dulu. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelasin mengenai investasi bodong ini, dan mungkin akan saya jelasin banyak jenis-jenis investasi bodong lainnya nanti di video-video berikutnya. Jempol ke atas, subscribe, dan juga share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Dan sebuah quotes dari kami, tidak peduli sebesar apapun atau sekecil apapun pemasukan kita, yang penting adalah bagaimana cara kita mengatur keuangan, karena itu yang akan menentukan masa depan. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.